Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Salsabila dengan NIM 235090501111004 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum basis data. Untuk soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis key yang ada pada basis data, lalu tentukan key yang ada pada data online foods beserta alasannya. Untuk pembahasannya, yang pertama, jenis-jenis key dalam basis data itu ada 7. Yang pertama adalah primary key, kemudian super key, candidate key, alternate key, foreign key, composite key, dan yang terakhir unique key. Untuk pembahasannya, yang pertama, primary key adalah jenis kunci utama dalam basis data yang berfungsi untuk mengidentifikasi setiap baris dalam tabel secara unik. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa tidak ada data yang duplikat dalam tabel. Nah, setiap tabel hanya dapat memiliki satu primary key yang terdiri dari satu atau lebih kolom. Saat menetapkan primary key, nilai 0 tidak diperbolehkan agar setiap baris memiliki identifikasi yang unik dan juga konsisten. Nah, untuk contoh penerapan primary key dapat ditemukan dalam sistem manajemen sekolah. Nah, di mana nomor induk siswa atau NIS digunakan sebagai identifikasi unik untuk setiap siswa dalam basis data. Nah, untuk super key sendiri itu merupakan himpunan satu atau lebih atribut dalam sebuah tabel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sebuah baris secara unik. Tidak ada batasan jumlah atribut yang membentuk super key, asalkan kombinasi tersebut dapat memastikan keunikan. Nah, super key dapat bersifat sederhana, satu kolom maupun kompleks. Misalnya, dalam tabel karyawan, kombinasi atribut NIK, nama, dan juga email dapat berfungsi sebagai super key yang memberikan fleksibilitas lebih dalam menentukan candidate key. Nah, untuk candidate key sendiri, itu merupakan super key yang tidak memiliki atribut redundan. Nah, maksudnya, itu setiap atribut dalam kandidat key itu benar-benar diperlukan untuk menjamin keunikan data. Nah, sebuah tabel dapat memiliki lebih dari satu kandidat key yang menjadi alternatif untuk ditetapkan sebagai primary key. Nah, misalnya dalam sebuah tabel mahasiswa terdapat 2 kandidat key sebagai key utama, yaitu NIM dan juga email. Nah, keduanya memiliki atau memenuhi syarat sebagai kandidat key. Namun, biasanya hanya satu yang dipilih sebagai primary key, tergantung pada kebutuhan sistemnya. Nah, untuk alternate key sendiri itu merupakan kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Nah, fungsinya itu sebagai alternatif dalam mengakses atau mereferensikan data apabila akses melalui primary key tidak memungkinkan atau tidak ideal. Sebagai contoh, dalam tabel karyawan, jika NIK ditetapkan sebagai primary key, maka atribut email dapat digunakan sebagai alternate key untuk identifikasi lainnya. Nah, untuk foreign key itu berperan sebagai penghubung nih antara dua tabel yang berbeda. Dalam praktiknya, foreign key itu merujuk pada primary key di tabel lain. Nah, tujuannya untuk menjaga keterkaitan dan integritas referensial antar tabel. Nah, sebagai contoh, dalam sistem basis data pembelian, tabel pesanan mungkin memiliki foreign key berupa ID pelanggan yang merujuk ke primary key di tabel pelanggan. Dengan demikian, setiap pesanan dapat dihubungkan dengan data pelanggan yang sesuai. Nah, untuk composite key itu digunakan ketika tidak ada satu atribut pun yang cukup untuk mengidentifikasi baris secara unik. Oleh karena itu, kombinasi beberapa kolom digunakan bersama sebagai satu composite key. Nah, contohnya dapat ditemukan pada basis data yang merekam evaluasi mahasiswa terhadap mata kuliah. Kombinasi antara ID mahasiswa dan ID mata kuliah itu digunakan sebagai composite key untuk menjamin keunikan setiap entry. Dan yang terakhir adalah unique key. Nah, unique key ini digunakan untuk menjamin tidak adanya data yang duplikat pada kolom tempat unique key ditetapkan. Berbeda dengan primary key, unique key ini dapat mengandung nilai 0, tapi hanya satu null value yang diperbolehkan pada baris yang berbeda. Yang kemudian adalah jenis key yang ada pada data online food beserta alasannya. Nah, di sini dapat dilihat ada 7 jenis key. Yang pertama primary key, super key, candidate key, alternate key, foreign key, composite key, dan juga unique
unique key. Nah, di mana nama atributnya tidak ada semuanya dikarenakan pada data online food itu tidak ada data yang unik nih. Jadi tidak ada primary key ataupun candidate key alami pada data online food, serta tidak ada foreign key karena data hanya satu tabel dan juga tidak ada relasi ke tabel lain dan data tidak unik. Nah, kemudian yang nomor 2, langkah untuk melakukan import data online food pada MySQL. Yang pertama, kita buat database terlebih dahulu. Jadi kita membuat create database online food. Ini untuk namanya bebas, tetapi saya menggunakan nama online food. Kemudian yang nomor 2, kemudian use database untuk memasukkan tabel data ke dalam database tersebut. Di sini saya menggunakan online food yang sudah saya buat sebelumnya, jadi saya menggunakan use online foods. Untuk yang ketiga, search database online food pada schemas yang terletak di pojok kiri atas room MySQL workbench. Ketika sudah muncul database yang diinginkan, maka klik segitiga dan pilih tables. Di bagian sini nanti awalnya segitiga hadap ke sebelah kanan, tetapi ketika kita klik dia akan turun ke bawah dan kemudian akan memunculkan beberapa nama di sini dan kita akan memilih yang di bagian tabel. Kemudian setelah pilih tabel, klik kanan untuk memunculkan tabel data import wizard. Nah, di sini kita akan mendapatkan tulisan tabel data import wizard dan kemudian kita akan klik dan pilih browse di sini. Nah, kemudian pilih file yang akan diimport dan pastikan jenis file dalam bentuk CSV karena waktu itu saya menggunakan Excel tetapi tidak muncul di sini. Agar bisa diimport, kita harus menggunakan bentuk CSV. Lalu klik open di sini. Kemudian jika sudah klik open, maka akan muncul seperti pada gambar di bawah. Kita lanjutkan untuk klik next. Nah, kemudian jika tidak ada hal yang perlu diubah di sini, maka kita lanjut saja dengan klik next. Kemudian untuk menentukan tipe data pada masing-masing atribut ini dibebaskan, tetapi jika tidak ada hal yang perlu diubah, maka lanjutkan saja dengan pilih next. Kemudian jika tidak ada hal yang perlu dirubah lagi, lanjut saja untuk memilih next. Kemudian tunggu data selesai diproses dan kita akan pilih next lagi. Dan langkah yang terakhir adalah ketika semua data sudah execute oleh program, maka data sudah selesai diimport dan kita bisa memilih finish. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memunculkan? Yang pastinya kita harus klik kanan dulu pada tables yang tadi dan pilih refresh all untuk memunculkan tabel dalam database online food. Nah, kemudian maka akan muncul tabel baru yaitu online foods dan klik gambar tabel di sebelah kanan untuk memunculkan keseluruhan data. Jadi ketika tadi sudah selesai kita klik tables, maka akan ada tanda segitiga ke bawah. Kemudian akan muncul tabel online foods. Kemudian kita pilih yang di sebelah kanan ini, maka dia akan memunculkan tabel seperti ini. Jadi dengan menggunakan query select bintang from onlinefoods akan menampilkan tabel data seperti ini. Oke, mungkin kita akan mencoba untuk menampilkan di sini. Kita create database-nya terlebih dahulu. Nah, karena database sudah dibuat, kemudian kita use online foods. Ketika online food sudah di-accept oleh program, maka kita coba mencari di bagian skema yang terletak di sini. Nah, ketika di sini kita sudah ada database online food-nya, maka kita klik tabel. Nah, kita klik kanan, kemudian kita pilih tabel data import wizard, kemudian kita browse dan kita pilih data. Nah, ketika sudah dipilih, kita klik open. Kemudian kita pilih next, kita pilih next, kita pilih next lagi, kita next. Tunggu data diimport terlebih dahulu. Nah, ketika sudah selesai, maka kita pilih next lagi, kemudian kita pilih finish.
Nah, ketika data sudah selesai untuk diproses, maka dia akan muncul. Kemudian kita lakukan saja seperti yang ada di langkah-langkah tadi, yaitu kita klik kanan lagi di bagian tabels, terus kita refresh all. Kemudian dia akan muncul di bagian bawah online food dan kita klik saja ada gambar tabel di sebelah kanan. Nah, maka data yang tadi kita import dia akan keluar seperti berikut. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya adalah nomor 3. Query untuk menampilkan banyaknya data pada kolom feedback positif. Nah, untuk query-nya sendiri itu select count bintang S jumlah feedback underscore positif from online foods. From online foods ini dari nama tabel kita, terus where feedback sama dengan positif. Nah, di sini untuk SQL-nya kita akan coba, kita akan running. Nah, kemudian dia akan menampilkan output seperti berikut. Jadi dengan nama jumlah underscore feedback underscore positif itu mendapatkan hasil 317. Kemudian untuk penjelasan query-nya tersendiri itu yang pertama count. Fungsinya count ini untuk fungsi agregat yang menghitung jumlah baris yang memenuhi kondisi tertentu. Nah, gunanya S jumlah underscore feedback underscore positif itu untuk memberi nama alias untuk hasil hitungan tersebut agar kolom hasilnya itu bernama jumlah underscore feedback underscore positif. Jadi kalau misalkan di sini digunakan nama lain mungkin S jumlah positif S jumlah underscore positif saja begitu. Jadi di sini nanti dia akan munculnya di SQL ini dia akan munculnya underscore positif. Nah, kemudian selanjutnya adalah from online foods. Nah, di sini menentukan tabel sumber data yang digunakan yaitu tabel online foods karena kita menggunakan tabel yang sudah diimport yaitu tabel bernama online foods, maka di sini kita akan menggunakan from online foods. Kemudian where feedback sama dengan positif. Nah, ini merupakan filter atau kondisi seleksi yang digunakan untuk memilih hanya baris di mana nilai kolom feedback adalah positif. Nah, untuk selanjutnya itu query untuk menampilkan data berdasarkan occupation, employee, dan self-employee. Nah, di sini kita menggunakan query select bintang from online foods where occupation in employee, self-employee. Nah, di sini untuk pengaplikasiannya sendiri kita coba kita run. Nah, maka dia akan keluar seperti ini. Jadi yang tadinya di bagian occupation ini ada berbagai macam, seperti ada student, ada wife, ada dan lain sebagainya. Maka dengan menggunakan query employee self-employee ini dia akan menghasilkan hanya self-employee saja dan juga employee. Jadi dia hanya menampilkan dua jenis saja yaitu self-employee dan juga employee. Selain itu dia akan dibuang datanya. Oke, kemudian selanjutnya untuk penjelasan query-nya ini kita menggunakan select bintang. Nah, artinya memilih semua kolom dari tabel dan tanda bintang mewakili seluruh kolom yang ada dalam tabel online foods. Kemudian yang kedua from online foods, karena kita tetap menggunakan tabel online foods, maka di sini kita menggunakan from online foods. Dan yaitu untuk menentukan tabel sumber data yang digunakan yaitu tabel online foods. Kemudian di sini ada where occupation in employee, self-employee. Query ini merupakan filter kondisi yang dimana hanya akan memilih baris-baris dengan nilai kolom occupation sebagai berikut, employee atau self-employee. Jadi selain employee dan juga self-employee dia tidak akan ditampilkan. Dan yang terakhir adalah in dalam kurung titik-titik digunakan untuk menyaring beberapa nilai sekaligus sehingga lebih ringkas dibanding menggunakan OR. Nah, untuk selanjutnya itu query untuk mengubah nama kolom pin underscore code menjadi passcode. Jadi di sini kita menggunakan query alter tabel online foods rename column pin underscore code to passcode. Jadi untuk pengaplikasiannya sendiri itu
kita coba di bagian sini. Kita akan run. Oke. Nah, ini kita sudah run. Awalnya itu kita tulisannya pin code ya di bagian atributnya. Tetapi setelah kita ganti dengan passcode, dia sudah berganti. Bagaimana cara melihatnya? Kita menggunakan show column from online foods. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasannya yang tadinya pin underscore code sekarang sudah menjadi passcode. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini output kolom yang telah diubah namanya menjadi passcode dengan menggunakan query show columns from online foods. Tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini nanti passcode yang awalnya pin underscore code menjadi passcode. Terus untuk penjelasan query-nya, yang pertama, alter tabel online foods itu digunakan untuk mengubah struktur dari sebuah tabel online foods. Nah, untuk rename kolom itu yang pasti digunakan untuk mengganti nama kolom dalam tabel. Terus pin underscore code to passcode itu kolom yang sebelumnya bernama pin underscore code akan diubah namanya menjadi passcode. Kemudian show columns digunakan untuk melihat daftar kolom atribut dari sebuah tabel. Jadi kita ingin memastikan atau make sure apakah kolom kita namanya itu sudah berubah atau belum. Kemudian ada from online foods, menunjukkan bahwa kolom yang ditampilkan berasal dari tabel online foods. Karena kita masih menggunakan tabel online foods, maka di sini tetap ditulis from online foods. Kemudian yang keenam, query untuk menampilkan banyaknya data dari setiap kategori pada kolom monthly underscore income. Jadi di sini kita menggunakan query-nya select monthly underscore income, count bintang S jumlah underscore data from online foods group by monthly underscore income. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri itu ada di sini. Jadi kita coba untuk run. Nah, maka dia akan mengeluarkan output sebagai berikut, yaitu monthly income dan juga jumlah datanya berapa saja. Jadi, untuk penjelasan query-nya, jadi di sini select monthly underscore income menampilkan nilai dari kolom penghasilan bulanan saja, karena yang diminta adalah monthly income. Jadi di sini outputnya pun dia akan hanya menunjukkan monthly income-nya. Kemudian untuk count bintang S jumlah underscore data itu menghitung jumlah baris untuk setiap kolom nilai monthly underscore income, alias jumlah underscore data digunakan agar nama kolom hasil hitungannya lebih mudah dibaca. Jadi ini bisa dilihat ini jumlah datanya untuk masing-masing monthly income-nya. Kemudian untuk from online foods, kita tetap mengambil data dari tabel bernama online foods. Kemudian group by monthly underscore income ini mengelompokkan data berdasarkan nilai monthly underscore income. Jadi baris-baris yang memiliki nilai monthly underscore income yang sama akan dikelompokkan dan kemudian dihitung jumlah barisnya dan menghasilkan output sebagai berikut untuk jumlah datanya. Oke, kemudian yang ketujuh, query untuk membuat user dengan nama dosen Basdat yang dibatasi dengan password statistika UB 2024. Jadi di sini kita menggunakan query create user petik dosen Basdat at petik localhost identified by statistika UB 2024. Untuk pengimplementasiannya sendiri sebagai berikut. Jadi kita akan mencoba untuk run. Nah, ini sudah keren, berarti kita sudah membuat user dosen Basdat underscore localhost ini yang diidentifikasi dengan menggunakan password statistika UB 2024. Nah, jadi penjelasan query-nya itu create user dosen Basdat at localhost ini membuat user baru bernama dosen Basdat yang hanya bisa login dari komputer lokal atau localhost, yaitu dari server yang sama tempat database berada. Jadi kalau menggunakan server yang berbeda itu tidak dapat masuk. Kemudian localhost ini artinya user ini tidak bisa mengakses database dari jaringan luar atau komputer lain. Kemudian untuk identified by statistika UB 2024 itu menentukan password untuk user dosen Basdat, yaitu statistika UB 2024. Jadi jika ingin masuk atau ingin mengakses data, maka menggunakan user dosen Basdat dan password statistika UB 2024. Nah, kemudian untuk
yang ke-8 atau yang terakhir yaitu query untuk memberikan user pada poin 6 hak akses untuk melihat data pada level tabel dengan rincian. Yang pertama, nama databasenya, basis data, yang pasti kita menggunakan query atau menggunakan query create database, basis data, kemudian nama tabelnya MHS kelas B. Kemudian kita akan memberikan user dosen basis data hak akses untuk melihat data di tabel mahasiswa kelas B dalam database basis data. Nah, jadi di sini kita akan membuat database, create database basis data, kita run, kemudian kita use basis data. Nah, setelah itu kita create tabel mahasiswa kelas B. Nah, setelah itu, untuk isinya tabel mahasiswa kelas B ini ada ID hampir sama seperti NIM, nama mahasiswa dengan tipe data varchar 100, tadi ID dengan varcharnya 30, terus umur mahasiswa integer, alamat mahasiswa itu char, dan di sini primary key-nya adalah ID. Nah, kemudian untuk query memberikan user dosen basis data hak akses untuk melihat data di tabel mahasiswa kelas B dalam database basis data itu menggunakan grant select on basis data dot mahasiswa kelas B to dosen basis data at localhost. Nah, jadi di sini kenapa ada basis data? Karena tadi database-nya itu bernama basis data. Jadi database dot nama tabelnya. Nah, di sini kan databasenya itu bernama basis data dan tabelnya bernama MHS KLSB atau mahasiswa kelas B. Jadi basis data dot mahasiswa kelas B. Nah, kemudian untuk pengaplikasiannya sendiri itu seperti ini. Nah, di sini sudah ada hak akses untuk melihat tabel mahasiswa kelas B. Nah, untuk penjelasan query-nya itu yang pertama create database basis data, itu perintah untuk membuat database baru bernama basis data. Terus untuk use basis data itu perintah untuk memilih atau berpindah ke database basis data supaya query berikutnya itu dilakukan di database tersebut. Karena kita ingin membuat tabel di database basis data, maka kita akan menggunakan use basis data. Kemudian create tabel MHS KLSB. Nah, ini untuk membuat tabel mahasiswa kelas B di dalam database basis data. Kemudian yang terakhir adalah grant select on basis data dot mahasiswa kelas B to dosen basis data at localhost. Jadi perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses select melihat data kepada user dosen basis data yang hanya dapat mengakses dari localhost. Nah, akses ini juga terbatas, jadi hanya untuk tabel mahasiswa kelas B di dalam database basis data. Kemudian ini untuk lampiran outputnya, output tabel online foods, kemudian ada output banyaknya data pada kolom feedback sama dengan positif, jumlah feedback positif, ada 317, kemudian output data berdasarkan occupation, employee, dan self-employee, selain self-employee dan juga employee tidak akan terhitung di dalam tabel tersebut. Kemudian ada output nama, kolom, pin code menjadi passcode. Jadi seperti ini sudah ditampilkan tadi dengan show columns. Kemudian untuk yang keenam, output banyaknya data dari setiap kategori pada kolom monthly underscore income, yang mana nanti akan dihitung jumlah datanya berdasarkan monthly underscore income. Kemudian ini untuk output user dengan nama dosen Basdad yang dibatasi dengan password statistika UB 2024 seperti ini. Dan yang terakhir adalah output user pada poin 6 hak akses untuk melihat data pada level tabel. Dengan user dosen Basdad ini dapat melihat tabel mahasiswa kelas B di database basis data. Jadi cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.